Mengkritik atau menyebut-nyebut orang lain secara negatif dianggap sebagai perilaku tercela dan melanggar prinsip agama. Namun, terdapat variasi dalam hal jenis-jenis kritik yang sebenarnya diperbolehkan, bahkan disarankan untuk dilakukan. Ghibah seperti apa dan bagaimana dalilnya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian apa itu ghibah?" Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, yaitu engkau menyebutkan sesuatu yang ada dalam diri saudaramu yang tidak disukai olehnya. Dikatakan, bagaimana jika perkataanku tentangnya benar? Beliau menjawab, jika yang kamu katakan itu benar, maka kamu telah berbuat ghibah, dan jika tidak benar, maka kamu telah membuat-buat kedustaan pada dirinya. Hadits riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Ahmad dan lainnya. Dalam ajaran agama Islam, terdapat beberapa bentuk atau jenis ghibah yang diizinkan dengan persyaratan yang jelas. Menurut Syaikh Mahmud Al-Mishri dalam bukunya, Rihlah Mas Syadikin, terdapat 6 jenis ghibah yang diperbolehkan dalam Islam. 1. Ghibah dalam rangka mengadukan kezaliman. Seseorang yang menjadi korban perlakuan tidak adil memiliki hak untuk melaporkan ketidakadilan yang dialaminya kepada penguasa, hakim, atau pihak lain yang memiliki otoritas atau kapasitas untuk menyediakan keadilan terhadap pelaku perlakuan tidak adil tersebut. Dia dapat menyatakan, si fulan menzalimiku begini dan begini. 2. Ghibah dalam rangka meminta bantuan untuk mengubah kemunkaran. Seseorang menyarankan kepada individu yang diharapkan mampu mengubah perilaku buruk tersebut dengan mengatakan, jika seseorang melakukan hal ini, hindarilah dia, dan sejenisnya. Tujuan perkataan ini adalah untuk menghapuskan perilaku buruk. Jika tujuannya bukan untuk itu, maka tindakan tersebut dianggap tidak diperbolehkan. 3. Ghibah dalam rangka meminta fatwa. Seseorang bertanya kepada mufti atau ahli fatwa apakah benar jika seseorang di lingkungan mereka melakukan tindakan yang melanggar hak-hak mereka, seperti ayah, saudara, atau suami. Mereka ingin tahu apakah tindakan semacam itu diizinkan dan bagaimana mereka bisa melepaskan diri dari situasi tersebut. Pertanyaan semacam ini diperbolehkan untuk kepentingan yang sah. Namun, untuk berhati-hati, pertanyaan disusun dengan menggunakan pihak ketiga. Contohnya, bagaimana pandangan Anda tentang seorang pria yang melakukan tindakan seperti itu dan sebagainya? Pendekatan seperti ini memungkinkan untuk mencapai tujuan tanpa harus secara langsung menyebutkan nama, meskipun menyebutkan nama juga diperbolehkan. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Hindun, istri Abu Sufyan, berkata kepada Nabi, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir. Dia tidak memberi kecukupan nafkah untukku dan anakku, bolehkah aku ambil darinya tanpa sepengetahuan dirinya? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ambillah sebatas yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang baik. Hadis muttafaq alaih diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah. Syahih Al-Jami. 4. Ghibah dalam rangka mengingatkan kaum muslimin dari sebuah keburukan dan menasihati mereka. Proses ini dapat terjadi dalam berbagai cara, salah satunya adalah ketika perawi hadis mengungkapkan kelemahan sesama perawi dalam konteks penyampaian hadis Nabi. Fenomena ini dikenal sebagai ilmu jarh wa ta'dil, yang secara luas diterima oleh umat Islam sebagai sesuatu yang diperbolehkan bahkan dianggap wajib karena memiliki nilai penting dalam konteks keilmuan. Contoh lain, ketika dalam proses ta'aruf khitbah seorang perempuan yang ingin dinikahi, atau seorang laki-laki yang melamar. Pihak wali tidak boleh menyembunyikan keadaan yang ada pada perempuan yang ingin dinikahkan. Bahkan, wali tersebut harus menyebutkan kondisi perempuan laki-laki dalam rangka meraih maslahat pernikahan. Dari Fatimah binti Qais radhiyallahu anha ia berkata, maka ketika saya sudah halal, selesai masa iddah, saya sampaikan kepada beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jam sudah maju melamarku. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun Abu Jam, dia tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Dengankan Muawiyah, dia miskin tidak memiliki harta. Muttafaq alaih dalam riwayat Muslim disebutkan, adapun Abu Jam, dia adalah seorang laki-laki yang suka memukul wanita. Salah satu contoh ghibah yang diperbolehkan adalah ketika seseorang melihat seorang pelajar berpindah-pindah untuk mencari ilmu kepada individu yang terlibat dalam bid'ah atau perilaku yang tidak baik, dengan adanya kekhawatiran akan dampak negatifnya terhadap pelajar tersebut. Dalam situasi ini, orang yang menyaksikan hal tersebut seharusnya memberikan nasihat kepada pelajar tersebut dengan menjelaskan kondisi sebenarnya dari individu yang terlibat dalam bid'ah atau perilaku buruk yang dikunjungi. Namun, penting untuk memastikan bahwa tindakan ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan ketulusan, semata-mata untuk memberikan nasihat yang benar dan menghindari kesalahpahaman. Ini tidak boleh dilakukan dengan motif dengki atau permusuhan.
Contoh lainnya adalah ketika seseorang memegang jabatan tetapi tidak menjalankannya dengan baik, baik itu disengaja, karena kelalaian, atau karena tidak pantas untuk jabatan tersebut. Dalam kasus semacam ini, sangat penting untuk melaporkannya kepada atasan atau pimpinannya agar dapat diberikan nasihat, peringatan, atau bahkan dipertimbangkan untuk dialihkan ke posisi yang sesuai dengan kemampuannya. 5. Gibah dalam rangka menjelaskan perbuatan fasik dan bid'ah seseorang yang dilakukan secara terang-terangan. Misalnya, orang yang secara terang-terangan minum khamr, merampas harta orang lain, mengambil harta secara zalim, dan melakukan tindakan-tindakan batil, orang berperilaku seperti ini boleh digunjing tentang keburukan yang dia kerjakan secara terang-terangan. Namun, tidak boleh menggunjing aib-aibnya yang lain kecuali jika ada sebab lain yang membolehkannya. 6. Gibah dalam rangka mengenalkan jika seseorang dikenal dengan julukan tertentu, maka boleh mengenalkan dengan julukan itu. Seperti individu yang memiliki keterbatasan penglihatan, atau individu dengan keterbatasan mobilitas. Namun, pengidentifikasian tersebut seharusnya tidak dimaksudkan untuk merendahkan, melainkan untuk mempermudah pengenalan. Lebih baik mengacu pada mereka dengan istilah yang membanggakan dan menggambarkan secara positif. Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi, 441-442. Perlu diperhatikan dalam keenam jenis gibah yang diperbolehkan dalam Islam adalah bahwa niat, tujuan, dan maksudnya haruslah untuk kebaikan, memberikan nasihat, dan tanpa ada maksud yang buruk sama sekali.